warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anindya Rizky dengan NIM 23010505554, nomor presensi 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Selamat menyimak, teman-teman. Beberapa prinsip utama dalam keselamatan kerja di laboratorium meliputi yang pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang bahan dan prosedur. Yang kedua, penggunaan peralatan pelindung diri atau yang sering kita sebut dengan APD. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia yang aman. Yang keempat, ventilasi yang baik. Yang kelima, pelatihan dan pemantauan. Yang keenam, pemadam kebakaran dan tindakan darurat. Tujuan dari keselamatan kerja di laboratorium adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja yang bekerja di laboratorium. Beberapa tujuan utama dari keselamatan kerja di laboratorium meliputi yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera. Yang kedua, mencegah paparan bahan berbahaya. Yang ketiga, menjaga kualitas hasil penelitian. Yang keempat, mematuhi peraturan dan standar keselamatan. Yang kelima, menciptakan budaya keselamatan. Materi yang pertama mengenai kecelakaan kerja. Apa sih kecelakaan kerja itu? Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang di luar kemampuan manusia terjadi seketika dan dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis. Penyebab terjadinya kecelakaan. Ada banyak hal penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia, proses, peralatan, dan perkakas yang digunakan saat melakukan kegiatan di laboratorium. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya petunjuk yang jelas terhadap kegiatan laboratorium dan kurangnya pengawasan selama kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bimbingan bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang keempat, alat pengaman dan pelindung untuk kegiatan laboratorium tidak ada atau tidak tersedia. Materi kedua mengenai beberapa hal umum yang perlu ditaati saat melakukan kerja di laboratorium. Yang pertama, gunakan peralatan pelindung seperti jas praktikum dan kacamata pelindung. Yang kedua, jika bahan bersentuhan dengan tubuh, segera cuci dengan air yang banyak dan bersihkan bahan jika tumpah. Yang ketiga, menghindari keracunan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu gunakan lemari asam saat menangani zat atau reaksi yang menghasilkan asap atau uap yang beracun. Materi yang ketiga yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Terdapat 3 tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita dapat menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan alat pencegah kebocoran pada gas. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau
yang sering kita sebut dengan P3K. Materi yang terakhir yaitu mengenai beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Langkah yang pertama yaitu mengenakan peralatan pelindung diri atau yang sering kita sebut dengan APD. Yang kedua, kita dapat mengikuti prosedur kerja yang sangat aman. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, penyimpanan bahan kimia yang aman. Yang kelima, menghindari kontaminasi. Yang keenam, kita dapat mengetahui prosedur saat darurat. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan mengenai keselamatan kerja di laboratorium adalah bahwa keselamatan kerja di laboratorium sangatlah penting dan harus diutamakan. Setiap orang yang bekerja di laboratorium kerja harus mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan dan menggunakan peralatan pelindung diri yang sesuai. Langkah-langkah seperti mengenakan APD, mengikuti prosedur kerja yang aman, menjaga kebersihan, menyimpan bahan kimia dengan aman, menghindari kontaminasi silang, dan mengetahui prosedur darurat sangatlah penting untuk mencegah bahaya dan resiko di laboratorium. Dengan mematuhi langkah-langkah keselamatan ini, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari cedera dan resiko yang mungkin terjadi di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi, penting bagi semua orang yang bekerja di laboratorium memahami pentingnya keselamatan kerja dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.